Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu kembali dengan orang biasa. Kali ini kita akan bacakan hadis yang keempat, tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. An Abi Abdirrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawmin nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizkih wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'u fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'u fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan percaya dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi mudghah segumpal daging, selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizki, azal, amal, dan sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Namun suratan takdirnya juga ditentukan. Lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Referensi hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Urgensi hadis. Hadis ini sangat penting, menjelaskan kondisi manusia dari awal penciptaannya, kehidupannya di dunia, hingga kondisinya di akhirat, baik yang kekal selamanya dalam kebahagiaan di surga ataupun yang kekal dalam penderitaan di neraka. Semuanya berjalan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan hadis. 1. Tahapan perkembangan janin. Hadis ini menjelaskan bahwa selama 120 hari janin mengalami 3 kali perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi setiap 40 hari. 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah. 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari, malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan ditetapkan bagi janin tersebut 4 ketentuan di atas. Perkembangan janin ini
juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, jika kalian ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, maka ingatlah, sesungguhnya aku telah menciptakanmu dari tanah, lalu dari setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging." Surah Al-Hajj ayat 5. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 tahapan penciptaan manusia yang ada dalam hadis di atas, dan menambah 3 tahapan yang lain, sehingga menjadi 7 tahapan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, anak Adam diciptakan melalui 7 tahapan. Lalu ia membaca ayat di atas. Hikmah diciptakannya manusia secara bertahap, padahal sebenarnya Allah mampu untuk menciptakan secara langsung dan dalam waktu yang singkat, adalah untuk menyesuaikan dengan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Semuanya berjalan sesuai hukum sebab akibat. Semua ini justru menandakan kekuasaan Allah yang sangat besar. Hikmah lainnya agar manusia berhati-hati dalam melakukan segala urusan, tidak terburu-buru. Juga mengajarkan pada manusia bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna, baik dalam masalah-masalah batin ataupun zahir, adalah dengan melakukannya dengan penuh hati-hati dan bertahap. 2. Peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya, peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh, masuk bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu, wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lagi lalu hamil. Ruh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Ini sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, dan mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa ruh adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. 3. Larangan aborsi. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Mereka bahkan menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan seorang muslim karena merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia dalam bentuk yang utuh. Karenanya, jika dalam melakukan aborsi janin keluar dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka dikenakan diat atau denda yang sudah ditentukan ukurannya. Jika keluar dalam keadaan mati, maka dendanya lebih ringan. Hukum ini juga berlaku untuk aborsi sebelum masa peniupan ruh. Setidaknya ini adalah pendapat hampir seluruh ulama, karena penciptaan manusia pada dasarnya dimulai sejak sperma membuahi sel telur, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Nabi. Ketika nutfah
sudah berusia 42 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya, menciptakan telinga, mata, kulit, daging, dan tulangnya. Dalam kitab Jami al-Ulum wal al-Hikam karya Ibnu Rajab halaman 42 disebutkan bahwa wanita dibolehkan melakukan aborsi selama ruh belum ditiupkan pada janin. Ia beralasan bahwa hal ini seperti azal, mengeluarkan alat kelamin laki-laki dari alat kelamin perempuan saat ejakulasi. Namun ini adalah pendapat yang lemah karena janin adalah cikal bakal anak, bahkan mungkin sudah terbentuk, sedangkan azal anak sama sekali belum ada karena sel sperma tidak bertemu sel telur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali jilid 2 halaman 51 disebutkan, azal tidak sama dengan aborsi atau mengubur bayi hidup-hidup, karena aborsi merupakan kejahatan terhadap sesuatu yang sudah ada. Kehidupan itu sendiri mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah bertemunya sel sperma dan ovum dalam rahim. Maka merusak hal tersebut adalah kejahatan. Jika telah berubah menjadi segumpal darah, maka tingkat kejahatannya bertambah berat. Apabila sudah menjadi segumpal daging dan telah ditiupkan ruh, maka kejahatan itu semakin bertambah berat. Kemudian kejahatan yang paling berat adalah ketika janin tersebut telah lahir menjadi bayi yang bernyawa. 4. Allah Maha Mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan. Keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan, atau kesengsaraan, semuanya atas pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nas yang menyatakan hal ini. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, jika demikian apakah kita kemudian pasrah dengan ketentuan kita?" Rasulullah menjawab, "Tidak, tapi beramallah, karena semua dimudahkan menurut ketentuan masing-masing. Orang yang ditentukan bahagia akan dimudahkan pada amal-amal orang yang berbahagia, sedangkan orang yang ditetapkan sengsara akan dimudahkan pada amal-amal orang yang sengsara." Lalu beliau membaca ayat, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala terbaik." Surah Al-Lail ayat 5 dan 6. Dengan demikian, maka pengetahuan Allah dalam masalah ini tidak berarti meniadakan ikhtiar seorang hamba, karena Allah telah memerintahkan hambanya untuk beriman dan mentaati perintah, juga melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut sia-sia belaka. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Demi jiwa dan penyempurnaannya." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syam ayat 7-10. 5. Menggunakan takdir sebagai argumen. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk meyakini dan mentaatinya, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah dibebankan kepada kita,
Adapun apa yang telah digariskan untuk kita, sama sekali kita tidak mengetahuinya. Karenanya orang-orang yang kufur dan berbuat kesesatan tidak bisa menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran dan kefasikan mereka. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, beramalah kalian semua, karena Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan mengetahui amal perbuatanmu. Surah At-Taubah ayat 105. Adapun jika ketetapan qada tersebut benar-benar telah terjadi, maka diperbolehkan menggunakan takdir sebagai argumen, karena hal ini dapat meringankan beban orang-orang mukmin, bahwa apapun hasil yang diterima, itulah ketetapan Allah. Perlu diingat, apapun bentuk ketetapan tersebut, itulah yang terbaik bagi seorang mukmin, baik yang berbentuk kesenangan maupun yang berbentuk kesengsaraan. 6. Yang menjadi penentu adalah bagian akhir dari amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan ditentukan bagian akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, barang siapa yang telah ditetapkan Allah beriman di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya dia kufur dan selalu melakukan maksiat, menjelang kematiannya ia akan beriman. Ia meninggal dalam keadaan iman dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pula dengan orang yang telah ditentukan kafir ataupun fasik di akhir hayatnya, meskipun sebelumnya ia beriman, menjelang kematiannya ia akan melakukan kekufuran. Ia meninggal dalam keadaan kufur dan dimasukkan ke dalam neraka. Karenanya jangan sekali-kali tertipu dengan sikap dan perilaku manusia yang bersifat lahiriah, karena yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Jangan pula kita putus asa dengan sikap dan perilaku seseorang, karena yang paling menentukan adalah akhir hayatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan hati dalam kebenaran dan kebaikan, serta memberikan kepada kita husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Amin. 7. Nabi Muhammad SAW sering berdoa, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati seluruh manusia berada di antara dua jari Allah, seolah-olah hanya satu hati. Allah berbuat sekehendaknya. Lalu beliau berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatanmu. 8. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sesungguhnya akhiran yang buruk diakibatkan oleh bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia, yang tidak diketahui orang lain. Kadang-kadang seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, namun di dalam jiwanya terpendam bibit kebaikan. Maka menjelang ajalnya, bibit kebaikan tersebut tumbuh dan mengalahkan kejahatannya, sehingga ia mati dengan husnul khatimah. Abdul Aziz bin Daud berkata, aku pernah hadir pada seseorang yang sedang ditalkin, dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi ia tidak mau. Lalu aku bertanya tentang orang ini. Ternyata ia seorang peminum khamar. Pada kesempatan lain ia berkata, berhati-hatilah dengan dosa, kan dosa bisa menjerumuskan manusia ke dalam su'ul khatimah, akhir hayat yang buruk. 9. Tahapan pertumbuhan janin yang dijelaskan dalam hadis ini belum terdeteksi oleh ilmu kedokteran kecuali pada masa-masa akhir. Hal ini bukti kemukjizatan Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat nyata. Demikianlah guys, sebuah kisah tentang penciptaan manusia dan qada dan qadarnya yang sudah Allah tetapkan dalam peniupan ruh pada janin. Semoga kita
dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salam dari orang biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.